Selamat pagi kepada teman-teman semua dan selamat pagi juga kepada Ibu dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas 1B Prodi D3 Kebidanan. Dengan mata kuliah farmakologi atas bimbingan Ibu Yulina. Kami akan membahas secara singkat mengenai pemberian obat secara vaginal. Sebelum kami membahas topik ini, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Saya Lydia Natalia, teman saya Kofifa Nurama, Karisma Eka, dan Lydia Maria. Berikut adalah pengertian dari obat vaginal, di mana obat vaginal tersedia dalam krim supositoria yang digunakan untuk mengobati infeksi lokal atau inflamasi. Yang penting adalah untuk menghindari rasa malu pada pasien bila memberikan sediaan ini. Memang karena rute pemberian ini terbilang vital, jadi memang terkadang pasien merasa malu untuk diberikan obat melalui vaginal. Nah, seringkali pasien lebih memilih untuk belajar cara memberikan obat ini sendiri dibandingkan dengan bantuan bidan. Karena luka yang merupakan gejala infeksi biasanya memiliki bau yang tidak sedap, ada baiknya menawarkan pasien hygiene perineal yang baik. Jadi, karena memang keinginan pasien misalkan untuk memberikan obat oleh pasien sendiri tanpa bantuan orang lain, baiknya kita memberikan edukasi bagaimana cara memberikan obat yang baik dan benar dan dengan cara hygiene. Tujuan pengobatan ini biasanya yang pertama adalah untuk mengobati infeksi pada vagina. Kemudian yang kedua untuk menghilangkan nyeri, rasa terbakar, dan adanya ketidaknyamanan pada vagina. Dan ketiga adalah untuk mengurangi peradangan. Prosedur pemberian obat yang harus diperhatikan ada 3. Yang pertama persiapan alat atau bahan, kemudian persiapan pasien, dan yang ketiga adalah langkah-langkah bagaimana cara memberikan obat secara vaginal. Persiapan alat bahan diantaranya adalah 1. Kartu atau formulir obat. Yang kedua, bahan obat ataupun supositorial vagina. Yang ketiga, sarung tangan bersih yang sekali pakai. Yang keempat, jeli untuk pelumas atau bisa menggunakan tisu bersih. Yang kelima, alat untuk memasukkan supositorial bila diperlukan. Yang keenam, balutan perineal. Yang ketujuh, krim vaginal. Yang kedelapan, krim. Yang ke-9 aplikator, yang ke-10 handuk kertas, dan yang ke-11 lain sebagainya yang diperlukan. Kemudian di sini ada persiapan pasien. Yang harus diperhatikan adalah telaah pesanan dokter ataupun resep dokter untuk memastikan nama, obat, dosis, dan rute pemberian sudah sesuaikah dengan anjuran dokter atau tidak. Jika ada ketidakrancuan atau ada kerancuan, seorang bidan sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Jadi memang harus jelas pasien, jelas dosisnya, dan jelas rute pemberiannya. Kedua, cuci tangan dan kenakan sarung tangan yang sekali pakai. Karena di sini kita dianjurkan bekerja secara steril. Ketiga, jelaskan prosedur pada pasien. Karena untuk memasukkan obat secara vaginal perlu adanya kontribusi dari pasien. Keempat, jaga privasi pasien dengan menutup pintu ruangan atau menarik gorden. Pastikan pencahayaan yang cukup untuk melihat daerah mana yang akan dimasukkan oleh rute vaginal. Langkah prosedurnya. Yang pertama, periksa identitas pasien atau tanyakan nama pasien. Minimal 2 informasi baik itu nama, tempat tinggal, dan umur. Yang kedua, minta pasien berbaring dalam posisi dorsal recumbent. Ini saya berikan contoh untuk posisi dorsal recumbent yang baik dan benar. Nah, jadi sebagai bidan harus mengarahkan pasien untuk dapat berposisi seperti ini untuk memudahkan rute pemberian obat secara vaginal. Kemudian, pertahankan selimut abdomen dan turunkan selimut ekstremitas. Yang keempat, kenakan sarung tangan sekali pakai. Nah, untuk jenis obat supositoria, yang pertama lepaskan bungkus aluminium foil. Nah, karena memang obat ini dibungkus oleh aluminium foil berwarna perak biasanya, dan oleskan jeli pelicin yang larut dalam air pada ujung supositoria yang bulat dan halus. Pada ujung supositoria yang dimasukkan itu harus diberikan pelumas. Lumaskan jari telunjuk yang telah dipasang sarung tangan dari tangan dominan. Nah, yang kedua, dengan tangan non-dominan yang sudah terpasang sarung tangan, lihat lubang vagina dengan cara membuka dengan lembut labia mayora. Kemudian masukkan ujung bulat supositoria sepanjang dinding kanal vagina posterior, sepanjang dinding posterior lubang vagina sampai sepanjang jari telunjuk, kurang lebih 7,5 sampai 10 cm.
Nah, untuk memastikan bahwa distribusi obat sepanjang dinding vagina. Lalu tarik jari dan bersihkan pelumas yang tersisa di sekitar orifisium dan labia. Nah, jadi ini untuk memastikan bahwa obat memang sudah masuk ke dalam vaginal. Nah, sedangkan ini adalah jenis krim vaginal. Pemberiannya berbeda dengan suppostoria. Kalau tidak mungkin, suppostoria terlihat seperti tablet lunak yang ukurannya lebih besar dibanding dengan tablet biasa. Untuk krim vaginal ini, yang pertama adalah isi aplikator krim dan ikuti petunjuk yang tertera pada kemasan. Jadi, memang baiknya untuk menggunakan obat-obatan tertentu, baiknya kita melihat petunjuk bagaimana cara menggunakan obat tersebut. Kedua, dengan tangan non-dominan, Anda yang memakai sarung tangan, perlahan regangkan lipatan labia. Yang ketiga, dengan tangan dominan, Anda yang bersarung tangan, masukkan aplikator sekitar 7,5 cm, dorong menarik aplikator untuk mengeluarkan obat. Yang tarik vulgar dan letakkan pada handuk kertas, bersihkan sisa krim pada labia atau orifium vagina. Yang kelima, instruksikan pada pasien untuk tetap pada posisi terlentang selama 10 menit. Dan itu berlaku bukan hanya pada pemberian krim saja, tetapi juga berlaku pemberian suppostorial. Ini harus dilakukan. Pasien diharapkan diam dulu. Diam pada posisi kurang lebih sampai 10 menit untuk memastikan bahwa obat masuk ke dalam tubuh dan tidak keluar lagi. Yang keenam, tawarkan pembalut perineum sebelum pasien melakukan abulasi. Lepaskan sarung tangan dengan menarik bagian dalam keluar, terbalik dan buang pada wadah yang tersedia. Yang ketujuh, kemudian cuci tangan. Yang kedelapan, catat obat yang telah diberikan pada pasien pada rekan medis. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.